Assalamualaikum Bang Dula. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu Bang Dula ya. Bang Amin, amin, Dula, insyaallah. bagaimana madunya? Enak lah mudah-mudahan ya. Oh, madunya, aduh, saya lupa menyampaikan. Terima kasih. Waduh, Masya Allah. Sudah, Panuan terima, luar biasa. Nah, terima kasih Bang Dula. Ya, Ini indeks negara hukum. Kita kan sering bilang ini negara hukum, tapi indeksnya kok terus merosot ini. Peringkat 68 di 139 negara. Katanya faktor kepemimpinan, itu yang ingin kami tanyakan. Yang kedua juga Bang Dula, ini sambil midley sekalian, ini pagi ini sudah ada ketua PB ini, masalah kepemimpinan di NU pula ini ya. Nampaknya pemilihan ini voting-votingan terakhir ya, luar biasa. Pagi hari begadang Pak Kiai sampai pagi tadi. Nah, ya, apa yang bisa Bang Dula komentari terhadap keadaan negara hukum dan kisah yang selanjutnya tadi? Silakan Bang Dula. ya. Urutan 68 dari 139 negara yang disurvei, indeks negara hukum kita sedemikian rupa karena memang sifat kepemimpinan itu merupakan faktor sentral dalam Islam. Kata Rasulullah, jika lebih dari 2 orang melakukan perjalanan, maka tunjuk salah seorang di antara kalian menjadi pemimpin, menjadi imam. Jadi imam atau itu syarat mutlak dalam satu komunitas, mulai dari keluarga, RT, RW sampai negara. Sehingga Nabi harus menjelaskan lebih dari 2 orang berjalan, maka harus ada 1 orang ditunjuk jadi pemimpin untuk kemudian menjadi imam salat, kemudian menjadi guide, memberikan arahan, instruksi dan seterusnya. Itulah juga sebabnya sampai ketika Rasulullah meninggal, belum dikuburkan jenazah Rasulullah karena harus diselesaikan dulu soal imamah kepemimpinan. Setelah Abu Bakar terpilih secara syuro, baru kemudian diurus jenazah Rasulullah. Jadi kenapa demikian? Karena imam itu pemimpin di depan, menjadi panduan dan seterusnya. Dan di dalam Islam itu pemimpin itu punya 3 fungsi. Pertama sebagai komandan, kedua sebagai manajer, ketiga sebagai pelayan. Sebagai komandan maka dia di depan, visi misinya jelas, 2045, 2019 dan seterusnya, kemana mau dibawa ke Indonesia. Dan untuk itu maka jamaahnya, rakyat anggota mengikuti dia. Untuk itu maka kemudian dia harus jadi teladan. Kalau sering kita sebutkan bahwa dalam Al-Quran, kabura maqtan indal amtaku la tafalun, murka Allah bagi seseorang sesuatu tapi dilaksanakan. Dari Indonesia seperti itu. Presiden mengatakan kanan tapi jalan ke kiri, menteri mengatakan ke kanan tapi jalan ke kiri, gubernur, bupati, wali kota seperti itu. Jadi tidak bisa jadi teladan seperti itu. Yang kedua, pemimpin itu sebagai manajer. Sebagai manajer maka semua orang itu mitra kerja. Mitra kerja sehingga berlakulah konsep dalam Islam wa amrum syura bainahum. Tapi ketika ada menteri, ada gubernur, ada bupati, ada wali kota, ada anggota DPR, DPD menyatakan pendapat yang berbeda dengan menteri, berbeda dengan gubernur, berbeda dengan wali kota, berbeda dengan presiden, lalu kemudian dituduh teroris, dituduh bla 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 bla, diintimidasi, diteror, bahkan ditangkap dan seterusnya. Nah, jadi tidak menjadikan masyarakatnya itu sebagai mitra seperti itu. Kita ingat pada zaman Rasulullah ketika mau dalam perang Badar, Rasulullah perintahkan pasukan berhenti, kemudian membuka kemah. Lantas kemudian salah seorang prajurit menanyakan, apakah ini perintah Allah atau atas keinginan Rasulullah sendiri membuka kemah di sini? Kata Rasulullah, atas kemauan saya sendiri. Maka kata sahabat ini mengatakan, saya usulkan tempat di sana, ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kenapa? Di sana ada mata air, di padang pasir, barang siapa menguasai mata air, dia menangkan perang. Dan Rasulullah ikut. Coba kita bayangkan, Nabi itu Nabi, kepala negara, panglima perang, dinasihati, disarankan oleh seorang prajurit, itu kemudian ikut seperti itu. Jadi, bagaimana menjadi mitra kerja. Nah, mitra kerja itu yang kemudian akan memperkaya pemikiran kebijakan pemimpin dan akan menjadi bagian daripada pelaksanaan. Yang ketiga adalah pelayan. Pemimpin itu pelayan. Kenapa pemimpin itu pelayan? Karena pemimpin itu digaji oleh rakyat, digaji oleh masyarakat. Maka sebenarnya pemimpin itu ada pelayan kepada rakyat seperti demikian itu. Nah, di Indonesia jauh sekali apa yang dimaksudkan seperti itu. Kenapa?
2 tahun lalu PBB mengumumkan 10 negara paling bahagia di dunia. 10 negara itu semuanya di Amerika, di Eropa, dan satu yang dekat dengan Asia Tenggara itu ada Australia. Tidak ada satu negara Asia yang masuk. Nomor berapa Indonesia? Urutannya nomor 88. Nah, apa indikator PBB untuk menetapkan negara paling bahagia? Satu, human needs, kebutuhan dasar. Kemudian human welfare, kebutuhan sekunder. Kemudian human interest, tentang hobi dan seterusnya. Kemudian penegakan hukum, law enforcement. Jadi Indonesia mungkin sekali waktu bisa sekarang katakanlah bahwa ekonomi membaik dan seterusnya. Tapi yang tidak bisa dibantah penegakan hukum. Itu luar biasa, penegakan hukum. Nah, jadi wajar kalau misalnya sekarang indeks negara hukum itu kita berada pada posisi 68. Karena dalam negara bahagia kita urutan 88 di dunia seperti itu. Kita lihat kemarin di beberapa hari lalu di bandara. Bagaimana orang dari luar negeri, TKW, TKI dan seterusnya itu kemudian tidur di bandara dan seterusnya. Kemudian ada yang dikasih harus 19 juta, ada 10 juta, bla 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 seperti itu. Sehingga kemudian akhirnya terjadi penyiksaan. Tapi pada pejabat bisa isolasi mandiri. Jadi hukum itu di dalam sistem kenegaraan kita dalam Undang-Undang 45 setiap warga negara mempunyai status hukum yang sama. Tidak ada beda. Presiden, menteri, gubernur, bupati, wali kota. Nah, itulah yang mengakibatkan bagaimana terjadi penyimpangan hukum, penegakan hukum itu. Atau misalnya kasus pembunuhan 6 pengawal HRS. Dan yang sekarang kemudian diadili dengan pengadilan yang dianggap sebagai anekdot begitu seperti itu. Nah, mereka itu yang dituduh diadili itu tidak dipecat, padahal ini pembunuhan 6 nyawa. Sementara kasus-kasus lain, katakanlah HRS cuma melanggar prokes, langsung kemudian ditahan, dipenjarakan, kemudian dijatuhi hukuman, bla bla bla. Nah, jadi penegakan hukum itu yang luar biasa. Salah satu penyebab penegakan hukum itu adalah korupsi. Kolusi, nepotisme, dan korupsi KKN itu luar biasa. Nah, akibatnya maka karena korupsi merajalela, maka 8 unsur yang disebutkan di dalam penelitian tentang indeks negara hukum itu, misalnya transparan, tidak bisa transparan. Contoh, COVID-19 sekarang. Tidak bisa ditransparan, karena kalau transparan akan diketahui bahwa pengusaha-pengusaha PCR, pengusaha-pengusaha yang menggelontorkan atau menjual barang-barang alat-alat prokes itu adalah perusahaan-perusahaan milik para konglomerat tertentu, para menteri tertentu, para pejabat tertentu. Jadi tidak bisa transparan seperti itu. Kedua, tidak akuntabel, karena tidak transparan bagaimana bisa diteliti, bisa dipertanggungjawab seperti itu. Nah, karena tidak transparan, tidak akuntabel, maka kemudian terjadilah apa yang disebut dengan kolusi, nepotisme dan korupsi seperti itu. Nah, ini yang kemudian menjadi masalah serius. Tapi saya harus jujur mengatakan buat para pendengar bahwa pemimpin seperti itu juga karena andil rakyat, andil masyarakat. Mereka yang memilih presiden, mereka yang memilih gubernur, mereka yang memilih wali kota, mereka yang memilih bupati, mereka yang memilih anggota DPR, DPRD. Jadi berarti kembali lagi kepada soal rakyat. Saya sudah beberapa kali sebutkan di forum ini bahwa ketika Ali bin Abi Thalib jadi khalifah, maka para sahabat mengatakan, wahai Ali, ketika Abu Bakar jadi khalifah, Umar jadi khalifah, tidak ada unjuk rasa, tidak ada demonstrasi. Tapi waktu Anda jadi khalifah, unjuk rasa di mana-mana, demonstrasi di mana-mana. Kata Ali benar. Waktu Abu Bakar khalifah, Umar khalifah, tidak ada unjuk rasa, tidak ada demonstrasi di mana-mana. Karena warga negaranya adalah saya. Tapi ketika saya menjadi khalifah, unjuk rasa di mana-mana, demonstrasi di mana-mana, karena warga negaranya adalah sampean, Anda, kalian. Jadi pemimpin itu representasi dari rakyatnya. Nah, oleh karena itu, maka untuk kita memperoleh keadaan hari ini, baik penegakan hukum, baik indeks negara hukum, baik negara bahagia, baik indeks persepsi korupsi,
maka setiap rakyat negara itu harus memperbaiki dirinya. Nah, karena itu maka kata Rasulullah, mulai dari diri sendiri, ibda binafsi. Baru yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ayat ini perintah kepada suami, lindungi dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Sehingga kalau keluarga itu sudah menjadi keluarga sakinah, terjadi kemudian kecamatan sakinah, kabupaten sakinah, provinsi sakinah, negara sakinah, itulah baldatun thayyibun ghafur. Maka orang tidak akan lagi memilih orang seperti Jokowi jadi presiden, orang tidak lagi memilih siapa itu jadi ketua DPR, siapa ketua MPR, tidak lagi memilih gubernur, bupati, wali kota seperti yang sekarang. Coba Anda bayangkan, dari 34 provinsi KPK menangkap 22 gubernur. Coba bayangkan, 34, 22 gubernur. Lebih dari separuh, seperti itu. Atau misalnya anggota DPR, bupati, wali kota, ada 22 yang ditangkap. 122 yang ditangkap oleh KPK. Jadi karena itu maka rakyat harus berubah juga, supaya pemimpin yang lahir itu adalah pemimpin yang baik. Nah, ini barangkali beberapa catatan saya soal kepemimpinan dan indeks negara hukum. Betul. Ini ada catatan juga nih, Bang Abdullah. Ini ada tulisan PKS istilahkan pemindahan ibu kota seperti mencuri di kegelapan. Ini di tengah heng-hong anggaran yang luar biasa, tapi ada 5-6 undang-undang yang meluncur di tengah pandemik ini, berlindung di balik pandemik. Ya. Apa yang Bang Abdullah bisa lihat dari Alkisah yang satu ini, Bang? Iya, saya sering mengatakan bahwa Jokowi ini cocok sekali jadi wali kota atau gubernur. Karena wali kota dan gubernur itu biasanya sebagai eksekutor. Jadi apa saja langsung eksekutor. Kalau dia jadi gubernur atau wali kota itu cepat membangun. Dia tidak cocok jadi kepala negara, presiden. Karena presiden itu adalah kearifan, kebijakan. Negarawan. Harus memikirkan semua aspek dan seterusnya. Baru kemudian memutuskan. Nah, karena itu bahkan beliau tidak mengerti undang-undang, jalur-jalur, ditabrak saja seperti itu. Untuk kita menentukan satu ibu kota, maka ada filosofinya, ada latar historisnya, ada latar budayanya. Kenapa Jakarta jadi ibu kota? Filosofinya, karena di sinilah pertama pusat kegiatan, pusat pendidikan, pusat perdagangan. Ketika masih belum datang penjajah Portugis, belum datang Belanda, belum datang Inggris, belum datang Jepang, Jakarta itu sudah menjadi pusat. Jakarta itu berasal dari kata Jayakarta. Kenapa Jayakarta? Karena pahlawan panglima yang menaklukkan Jakarta dari jajahan Belanda itu adalah Panglima Jayakarta, yang waktu itu kota ini bernama Batavia, yang diberi nama oleh Belanda Batavia, sehingga kemudian diberi nama kota ini kota Jayakarta, yang kemudian disingkat menjadi Jakarta. Jadi itu latar filosofinya satu. Yang kedua, Jakarta ini adalah kota Islam, karena panglima Islam, Raja Islam. Selama Indonesia merdeka, baru satu gubernur yang bukan Islam, yaitu Ahok. Dari gubernur pertama sampai itu harus Islam, karena Jakarta itu adalah kota Islam. Satu. Yang kedua, peperangan terhadap penjajah itu berpusat di Jakarta, kemudian merebak ke mana dan seterusnya. Sehingga demikian, filosofi ibu kota itu adalah pusat pergerakan, pusat repolasi, pusat perjuangan. Yang ketiga, dia merupakan sentral pendidikan. Universitas pertama di Indonesia itu di Jakarta. Sehingga demikian merupakan sentral di Jakarta. Nah, oleh karena itu, maka ketika kita memindahkan ibu kota, maka apa dasar filosofi historisnya? Di Kalimantan Timur, filosofi apa? Historisnya apa? Di sana ada perjuangan, pusat perjuangan penjajah dan sebagainya. Tidak ada seperti itu. Nah, oleh karena itu maka secara teori untuk memindahkan satu ibu kota atau ada misalnya
pemindahan atau pemekaran satu provinsi menjadi beberapa provinsi, pemekaran satu kabupaten menjadi beberapa kabupaten, maka harus ditetapkan undang-undangnya. Undang-undangnya itu disahkan oleh DPR. Pemekaran daerah Maluku menjadi Maluku Utara Maluku, pemekaran kabupaten ini menjadi kabupaten A, B, dan seterusnya. Harus ada undang-undangnya dulu. Setelah ada undang-undangnya, baru kemudian disiapkan. Tapi pemindahan ibu kota, undang-undangnya belum ada. Sudah kemudian ditunjuk panitia pelaksana, sudah kemudian melakukan penggarapan, membangun apa. Ini kan betul-betul kalau istilah orang PKS itu curi, bahkan bukan lagi pencuri, tapi perampok. Karena pencuri itu kan dia memang memerlukan, tidak punya, maka mencuri ayam tengah malam seperti itu. Kemudian ketangkap. Nah, kalau perampok itu bukan dia miskin, mungkin dia punya kemampuan sosial, tapi dengan kekerasan, dengan kekuatan ada dia, dan dia punya senjata, dia merampok seperti itu. Jadi ini perampokan, ya satu tingkat di atas pencurian seperti itu. Baru kemudian dilakukan pembahasan undang. Padahal proyeknya sudah jalan di sana, bahkan ditunjuk nanti ada 3 kementerian yang akan pindah dulu ke sana. Undang-undangnya belum disahkan, undang-undang baru diajukan seperti itu. Kemudian kalau kita perhatikan pidato kampanye Jokowi baik 2014 maupun 2011, dalam serangkaian puluhan yang dijanjikan itu atau dalam nawacita itu tidak ada pemindahan ibu kota, tidak ada pembangunan kereta api cepat Jakarta Bandung. Tapi tiba-tiba kemudian ketika jadi presiden terus mengumumkan pemindahan ibu kota, kemudian mengumumkan membangun jalan kereta api cepat Jakarta Bandung. Dari mana itu? Berarti ini adalah konsep konglomerat yang mereka membiayai bagaimana supaya jadi presiden, mereka jadi anggota DPR, DPRD supaya kemudian jalan. Sesuatu yang tidak logis membangun kereta api Jakarta Bandung karena sudah mempermudah kemacetan Jakarta dan seterusnya. Tapi ketika sudah bangun jalan kereta api sekarang ini Jakarta Bandung, ternyata kemudian ibu kota dipindahkan. Nah, kalau ibu kota dipindahkan itu apa itu? Jalan kereta api dibangun dari Jakarta ke Bandung. Satu. Yang kedua, ketika Jokowi mengatakan membangun jalan kereta api Jakarta Bandung tidak menggunakan APBN. Tapi sekarang itu kemudian menggunakan APBN. Kenapa? Tadi yang disebutkan oleh indeks negara hukum itu transparan. Nah, karena tidak transparan maka sekarang tadinya 86 triliun sekarang menjadi 160 triliun. Biaya penjalan kereta kemudian akan diinjek oleh APBN 10 triliun seperti itu. Ini kan akal-akalan, tidak transparan, tidak akuntabel dan seterusnya. Kedua, ternyata kereta api itu tidak sampai ke Bandung, sampai ke Padalarang. Jadi kalau orang dari mau ke Bandung di Padalarang harus lagi menggunakan kendaraan dan seterusnya. Ini betul-betul kalau tidak pencurian seperti yang disebut oleh anggota DPR dan PKS itu betul-betul itu terbukti memang pemerintah ini pencuri yang luar biasa seperti itu. Nah, oleh karena itu maka tidak ada pilihan lain, DPR harus menolak undang. Bahkan sebenarnya tidak harus masuk dalam proklamasi, harus ditolak saja, tidak usah dibahas. Kalau misalnya anggota DPR itu memahami konsep filosofi sebuah ibu kota negara. Ini yang jadi persoalan sehingga kita lihat apa bencananya nanti. Sri Mulyani, dana biaya yang digunakan untuk membangun ibu kota baru itu 40 sekian persen itu dari menjual aset yang ada di ibu kota. Berarti gedung-gedung, kantor-kantor kementerian akan dijual, dilelang. Siapa orang Islam, siapa orang pribumi di Indonesia yang bisa beli gedung-gedung itu di Jakarta? Tidak ada, tidak bisa. Jadi beli itu adalah mereka. Konglomerat yang 9 naga atau dari Cina, dari mana sekolah itu, sehingga targetnya sebenarnya Jakarta itu akan menjadi Beijing kedua dalam waktu 25 tahun mendatang itu selesai. 25 tahun, mungkin 2040, 2030 dan seterusnya, Jakarta itu menjadi Beijing kedua. Nah, dan sudah dimulai di Banten, di Kabupaten Serang, itu sudah dibangun satu kota kembar. Saya lupa nama kotanya di Cina. Sudah dibangun. Sudah dibangun seperti itu. Jadi oleh karena itu maka saya simpulkan
ini adalah pencurian, ini adalah perampokan, ini adalah kebohongan yang luar biasa, meminta ibu kota sebelum undang-undang disahkan, sudah dibangun dan seterusnya, maka tidak bisa lain undang-undang harus ditolak dan kemudian tetap mengukuhkan Jakarta sebagai ibu kota. Gitu, Mas. Yes, terima kasih Bang Dullah pagi hari ini. Ini ada juga pendengar yang bertanya sebenarnya nih di usia 74 tahun ini bagaimana memaintain baik pikiran, kesehatan dan keistiqomahan ini. Apa tuh Bang Dullah? Bisa kasih kunci, clue-nya apa? Sedikit pendengar ingin tahu gitu. Luar biasa. Gimana Bang? Iya. Sebenarnya sederhana sekali. Saya coba belajar mengikuti optimal mungkin sunnah Rasulullah. Jadi misalnya tentang COVID-19 atau virus apa saja lah. Virus apa saja itu. Allah sudah ciptakan diri kita ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya telah kami ciptakan manusia dalam bentuk yang sesempurna-sempurnanya. Jadi Allah ciptakan diri kita itu dengan semua lengkap. Misalnya ketika bersin. Maka secara sunnah kita mengucapkan Alhamdulillah. Kenapa mengucapkan Alhamdulillah? Karena bersin itu adalah indikator dari satu penyakit atau virus masuk dalam tubuh kita. Maka ketika bersin, maka kemudian itu tubuh kita melaknya dan itu satu. Nah, oleh karena itu maka kalau kita pakai kaca pembesar di depan kita lihat ribuan bahkan jutaan bakteri amuba yang itu masuk setiap detik ke mulut kita, ke telinga kita dan seterusnya. Tapi kita tidak sakit. Kenapa? Karena Allah sudah menyediakan semua counter attack itu. Kapan kita sakit? Ketika salah satu anggota tubuh kita terganggu, maka itu kita sakit. Jadi oleh karena itu maka kita ikuti saja sunnah Rasulullah apa yang ada dalam Al-Quran. Misalnya soal makanan itu dalam kita belajar di SD, SMP itu 4 sehat 5 sempurna. Nah saya tamat yang ketiga 6 halal. Jadi 4 sehat 5 sempurna 6 halal. Jadi bagaimanapun 4 sehat 5 sempurna, tapi kalau tidak halal kata Rasulullah 40 hari doanya tidak diterima, 40 hari sholatnya tidak diterima. Ketika memakan makanan haram, minum makanan subat. Itu sebabnya kenapa di KPK saya keras tentang soal korupsi itu, karena membuat makanan minuman kita itu tidak halal, minimal syubhat dan seterusnya seperti itu. Yang kedua, ya kata Rasulullah, sholat awal waktu. Nah itu saya jaga betul dalam kondisi apapun, apakah rapat di kantor, di KPK, di mana saja. Begitu azan saya tinggalkan. Kenapa? Saya tidak bisa jelaskan di sini karena waktunya. Tapi secara saintis, ini hasil penelitian saintis bahwa dalam 24 jam manusia kita itu mengalami hang beberapa detik. Jadi macet. Misalnya tadi kunci motor simpan di mana? Kunci mobil simpan di mana? Kunci rumah simpan bla 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 seperti itu. Beberapa detik itu sunatullah 24 jam. Kenapa? Karena oksigen tidak masuk dalam seluruh saraf-saraf dalam otak kita. Hasil penelitian seorang profesor di Inggris menemukan bahwa cara untuk supaya 24 jam otak kita tidak hang, lakukan gerakan yang kepala di bawah. Masya Allah. Nah ternyata penelitian itu menunjukkan bahwa itu adalah sholat. Dan sholat. Karena itu Rasulullah ketika sujud terakhir perlama itu sujud. Karena waktu sujud terakhir itu kita selain sudah zikir kemudian doa dalam hati, maka kemudian oksigen itu masuk ke seluruh saraf-saraf di dalam otak. Itulah yang kemudian buat kita segar. Ternyata hasil penelitian menunjukkan bahwa itu hanya beberapa menit. Proses itu masuk ke otak seseorang itu hanya beberapa menit. Dan itu hanya pada 5 waktu. Hasil penelitian menunjukkan pada waktu subuh, pada waktu zuhur, pada waktu asar, pada waktu maghrib, pada waktu isya. Dan itu pada awal waktu. Jadi saya kalau dalam perjalanan apa itu kalau tidak terpaksa sama sekali, saya selalu usahakan itu awal waktu. Yang ketiga saya coba bagaimana agar supaya kalau toh minimal 2 rakaat tahajud, 1 rakaat witir, tapi yang sebaiknya adalah 8 rakaat tahajud, 3 rakaat witir.
coba untuk lakukan itu. Dan terakhir, secara sains, memang dulu itu saya lakukan karena terpaksa. Waktu saya dikejar 84 Tanjung Priuk, saya nginap di rumah teman 2 hari, 3 hari, 1 hari itu. Jadi saya tidak memberatkan mereka, saya kemudian saum. Nah, ini kemudian terbiasa, maka kemudian saya saum Nabi Daud di tahun 80 sampai sekarang, kecuali kalau saya haji atau umroh, maka kemudian saya tidak. Nah, hasil penelitian kemudian saya yakin itu bahwa ketika orang saum itu terjadi proses kebersihan, membersihkan diri, membersihkan kotoran, membersihkan apa segala macam, sehingga orang saum itu selalu sehat dan terus. Itulah beberapa tips yang kemudian saya akan simpulkan bahwa semua apa saja yang dalam manusia ditentukan oleh akal dan hati, otak dan hati. Ketika hati didukung oleh otak, akal mengikuti hati, maka semua persoalan itu bisa menjadi selesai, insya Allah. Nah, itulah yang disebut dengan imunitas fisik dan imunitas psikis. Sekarang COVID-19, pemerintahnya menggerakkan imunitas fisik, tapi pemerintah tidak perhatikan imunitas psikis. Itu sholat, zikir, haji, saum, sedekah, dan seterusnya. Terima kasih Bang Dullah, luar biasa. Terima kasih. Sampai bertemu hari Jumat mendatang. Insyaallah. Assalamualaikum Bang Dullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.